Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiasi dengan NIM 1220107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hudud, kisos, taksir, dan reformasi dan posifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang materi pertama adalah jarimah hudud. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam-macam jarimah hudud. Yang pertama, jarimah zina. Sanksi hukumannya adalah dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina belum berkeluarga dan rajam bagi yang sudah berkeluarga. Yang kedua, jarimah menuduh zina atau qadzaf. Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik yang menggunakan lafaz yang syar'i atau tegas atau secara dilalah tidak jelas. Sanksinya adalah yang pertama, hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali, dan dua, hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik. Yang ketiga, jarimah pencurian atau syarikah. Syarikah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Materi yang kedua adalah kisos dan diyat. Kisos adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Kisos bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa seseorang secara sengaja. Sanksi jarimah kisos. Yang pertama, sanksi pembunuhan. Sengaja atau berencana, sanksinya adalah membayar dengan 100 unta atau 2000 ekor kambing atau uang emas 1000 dinar atau uang perak 12.000 dirham. Yang kedua, pembunuhan semi. Sengaja, sanksinya adalah memerdekakan budak mukmin atau dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, pembunuhan kelalaian. Sanksinya adalah memerdekakan budak dan memberikan 100 unta kepada keluarga yang terbunuh. Diyat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Macam-macam diyat. Yang pertama, diyat kabir atau diyat besar. Sanksinya 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Yang kedua, diyat saghir atau denda ringan. Sanksinya adalah jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umurnya lebih besar denda diwajibkan atas dasar pembunuh itu sendiri denda wajib dibayar tunai. Kemudian materi yang berikutnya adalah jarimah taksir. Taksir adalah sanksi yang diperlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarah. Macam-macam jarimah taksir. Yang pertama, sanksi taksir yang berkaitan dengan badan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi taksir itu beragam. Adapun mengenai sanksi taksir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi 2, yaitu hukuman mati dan cambuk. Yang kedua, sanksi taksir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Mengenai hal ini, ada 2 jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. 3. Hukuman taksir yang berkaitan dengan harta. Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman taksir dengan cara mengambil harta. Relevasinya adalah jarimah taksir merupakan yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mengenai reformasi positivasi hukum Islam di Indonesia. Positivasi terkait pembaharuan hukum Islam merupakan tren pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan hukum Islam menunjuk tren neomodernisme. Hal ini dapat direpresentasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi suatu hukum. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara. Tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan, aparatur penegak hukum yang profesional, penegak hukum yang berdasarkan prinsip keadilan, pemaju dan perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, mekanisme kontrol yang efektif. Pada dasarnya, reformasi hukum harus menyentuh 3 komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence
Friedman yang meliputi A. Struktur hukum, B. Substansi hukum, yang C. Budaya hukum, konsep hukum dalam positifikasi yang merupakan formulasi antara penegak keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungannya dengan gagasan umum tentang membangun bumi dan mencegah kezaliman, sebagaimana diperintahkan secara tegas dalam Islam. Prinsip seperti ini perlu ditegaskan lebih jauh dalam melaksanakan dan memelihara hukum dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Itulah sebabnya gagasan menyangkut keadilan dalam kemanusiaan demikian kuat dalam Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.